أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu tuhri utawi kiti-kitike suci bainal haidotaini ing dalem antarane haid loro iku khamsata asyara ana 15 apane yauman dinane. Wala hadalan ora ana pelanggaran iku mawujud li aktsarihi kaduwe akeh-akeh Tuhan. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Wa aqallu tuhri bainal haidotaini. Paling sedikit minimalnya ketika orang haid terus suci, antara haid pertama dan haid kedua ini ada spasi, ada jarak, itu namanya tuhur, suci. Haid pertama selesai suci, lalu haid lagi. Nah, paling sedikit suci antara haid pertama dan kedua itu 15 hari. 15 hari itu suci. Terus tidak ada batas maksimal. Haid suci sampai mati mungkin. Haid suci 15 hari haid, atau haid suci 2 bulan haid. Itu tidak ada batas maksimal. Minimalnya 15 hari masa suci. Nah, ini di sini bagi yang sudah menikah atau yang belum, untuk pengalaman itu nanti pas mau 40 bulan, 4 bulan itu nanti ada istilah jabang bayi, calon bayi itu nanti akan ditiup oleh malaikat. Nah, di situ nanti ada istilah rezeki, pati, jodoh, dan semuanya akan ditentukan. Nah, itu nanti yang tahu yang laki-laki, bapak-bapaknya ini yang tahu. Ketika punten, maaf ya, ketika berhubungan itu nanti Anda yang bisa merasakan. Seperti makan, atau berhubungan. Nanti kalian tahu mana yang paling di atas rata-rata. Ketika bakso, makan bakso. Tapi nanti satu mangkok ada yang bakso lebih nikmat lagi. Itu nanti untuk hitungan itu yang jadi. Itu laki-laki. Kalau perempuan mungkin wallahu a'lam, itu patokan kita menghitung jadi atau tidaknya indung telur dibuahi oleh sperma. Nah, itu nanti untuk hitungan kita akan memperingati 4 bulan, karena di situ kita disunatkan berdoa minta anak kita dikasih ini, diberi ini. Nah, itu oleh malaikat akan ditiup. Bainal haidotani 15 hari masa suci dan tidak ada batas maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza faslun. Faslun utawi iku lanjut fasal suci ibarat fasal. Fi nifasi ing dalam fasal mertelakan nifas. Wa huwa utawi nifas iku adamu getih. Al khariju kang metu apa getih minal kubul. Min kubil mar'ati saking kubule wong wadon akibal wilada hale ngiring-ngiringi mana. Wa aqalu mudatihi utawi kiti-kitike mangsane nifas iku lahdotun sakdelo. Wa ghalibuha utawi kaprah-kaprah nifas iku arba'una ana 40 apane yauman dinane. Wa aktaruha utawi akeh-akeh nifas iku situna suwida dino. Wa malan barang zada kang tambah opo mangalaiha ing atase situna iku fadamu fasadin mongko jeneng getih rusak. Fasal menerangkan nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari kemaluannya perempuan ketika orang itu sudah melahirkan. Nah, itu melahirkan, setelah itu akan keluar darah. Nah, itu namanya darah nifas. Paling sedikit perempuan nifas itu
seketika itu, setetes ataupun sekotoran ataupun sekecerotan, sekelak. Umumnya 40 hari, paling banyak 60 hari. Wa mazada 'alaiha fadamu fasadin, paling sedikit 1 kecerotan, 1 tetesan. Umum 40 hari, paling banyak 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari itu bukan darah nifas tapi darah rusak. Darah rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza faslun. Fasil utawi kekonanggit fasal suwijing ibarat fasal fi bayanin najasat ing dalam fasal martelaaken pira-pira najis. Wa izalati halani langi najis. Al hayawan utawi piro-piro hewan kulluha utawi yo sekabiane hewan itu tahiratun hukumnya suci. Ilal kalba angin asu wal khinzira lan celeng. Wa malan barang silatu matawalada kang metu opoma. Min huma saking asu lan celeng. Au min ahadima utawa saking salah sijine asu lan celeng. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Fasal menerangkan tentang masalah najis. Najis adalah sesuatu yang umumnya bagi manusia, 1 menjijikkan, 2 kotor, 3 membuat mata kita tidak enak dipandang. Itu kriteria najis. Nah, najis itu yang harus kita jauhi dan cara-caranya menghilangkan, mensucikan najis. Al hayawanatu kulluha tahiratun. Seluruh hewan itu semuanya suci. Hewan itu sendiri suci, kecuali nanti ada istilah kotorannya atau apanya, itu lain lagi. Nah sekarang hewan itu semuanya suci. Tahiratun, suci. Ilal kalba wal khinzira, kecuali 1 anjing, 2 babi. Ini kita membahas tidak melewati pagar. Kita ada pembatas, itu agama Islam. Nah kita Islam dan kita membahas tentang masalah hayawan kulluha tahiratun ilal kalba wal khinzira. Jadi ini khusus bagi kita umat muslim. Ilal kalba wal khinzira, kecuali anjing dan babi. Itu sudah nas dari Al-Quran, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah najis. Nah ketika najis maka kita tidak boleh sampai menyentuhnya. Ataupun dikarenakan kita pencinta hewan, maka tidak mungkin kita memelihara anjing. Boleh memelihara anjing, 1 untuk security, untuk ronda, untuk jaga rumah kita, karena rumah kita banyak harta benda umpama. Nah itu kita diperbolehkan memelihara seekor anjing. Yang penting kita sudah tahu tata caranya. Kalau anjing kering, tangan kita kering, kita belai, tidak masalah. Tapi kalau salah satu tangan kita basah, anjingnya kering, ini najis. Atau tangan kita kering, anjing basah, najis. Yang penting salah satu dari kita dan anjing itu basah, maka dipegang najis. Tapi kalau sama-sama kita tangan kering, anjingnya kering, dibelai sekalipun tidak najis. Karena yang najis itu ketika salah satu basah. Nah ketika kena kotorannya, air liurnya, maka kita tahu itu 7 basuhan. Basuh yang salah satunya dicampur dengan tanah. Ya betul sekali itu. Nanti kalau mata kita melihat tidak akan ketemu, tapi kalau mikroskop yang lihat itu pasti ketemu. Dikarenakan ada sesuatu yang tidak bisa dihilangkan oleh air, dengan air sekalipun tidak akan hilang, kecuali dengan air dicampur dengan tanah. Itu yang akan bisa menghilangkan najis mukhalatah, yaitu adalah najisnya anjing dan wa matawalada minhuma, ataupun anak-anak turunannya dari asu dan celeng, itu juga najis. Diselang-seling asu dengan kambing, babi dengan serigala,
atau babi dengan sapi diselang sebagaimanapun, kalau salah satunya dari anjing dan babi itu tetap najis, tetap tidak boleh. Wal maitatu utawi maitah batang kulluha yo sekabiane maitah iku najisatun najis. Ilal adamnya kecoba batange anak adam wasama kalat liwak banyu wal jaro dalan wala wa kullu mau tahu sekabehane barang silatu makharaja kang metu apa mamina sabilaini saking daran loro iku najisun hukume najis. Ilal mani ya kecoba mani wari halan angin wal hafsolan krikil ilam yanakit ari kalane ora kedadian apa ngaso minal bauli saking uyuh. Yang selanjutnya wal maitatu kuluha najisatun, semua bangkai itu najis pada umumnya, aslinya najis. Ilal adamiyah kecuali anak Adam, manusia, bangkai manusia tidak najis karena manusia adalah manusia yang dimuliakan, diberi akal, pikiran, naluri dan semuanya itu ada pada manusia. Hayawanun natikun, kita termasuk hewan tapi hewan yang bisa berbicara, hewan yang punya naluri, pikiran dan lain sebagainya. Dan kita adalah makhluk yang paling sempurna sebagai khalifah fil ardi, pimpinan di bumi ini, baik pimpinan diri kita mimpin diri kita mulai dari rambut sampai kaki, itu kita mimpin tangan akan kemana tangan kita, kaki akan dibawa kemana, semuanya kita pimpin. Kulukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi, semua ada pimpinan diri kita masing-masing, pimpinan keluarga, RT, RW ataupun Pak Lurah, Bu Lurah, naik ke atas, Bu Wali dan selanjutnya sampai Bapak Presiden, semua ada pimpinan. Kulukum ra'in, sebagai pimpinan, dan kita akan dipertanggungjawabkan sejauh mana kita memimpin apa yang kita pimpin. Adamiyah, anak Adam, manusia suci. Wasamaka wal jaroda, ikan air, hewan air, semuanya yang hidup di air, di laut itu semuanya suci. Walaupun sudah jadi bangkai tetap bisa dimakan. Wal jaroda, belalang, kita makan belalang, kita cari belalang, kita cari ikan, tidak usah dipotong. Yang penting udah mati, udah gimana caranya mati, boleh dimakan. Kalau ayam itu harus dipotong dengan syarat-syarat kita memotong hewan. Wa kullu ma kharaja minasabila ini najisul ilmani wal wariha wal haso. Seluruh sesuatu yang keluar dari jalan kita, depan belakang, itu semuanya najis kecuali air mani, karena air mani adalah bahan dasar terciptanya manusia, tidak mungkin mani najis. Wariha lan angin keluar kentut, itu juga tidak najis, tidak usah kita kentut, kita WC, cebok, tidak usah. Kecuali kalau kita kentut ada ampasnya. Kentut keluar ampas itu harus kita bebersih. Walhaso ilam yanaib, kerikil asli, kerikil kita orang udah otot kawat balung besi sakti mondrok kuno, kita makan beling, makan kerikil, keluar kerikil suci, kecuali kerikil yang terbuat dari endapan air kencing. Dikarenakan kita makan, kita minum, sebagai manusia kita perlu makan untuk menyambung hidup, bukan hidup untuk makan tapi makan untuk hidup. Nah, kita makan, kita minum, nanti akan dicerna oleh usus, disebarkan ke seluruh tubuh sebagai tenaga ataupun kita hidup. Nanti sari-sarinya, ampasnya setelah diambil sari-patinya akan dibuang lewat belakang dan depan. Nanti di ginjal itu ada yang tersisa dikarenakan kita sering duduk salah satunya, ataupun kita menahan kencing
terlalu lama itu nanti juga akan mengendap. Air kencing kita akan mengendap yang nantinya akan terbentuklah yang namanya batu ginjal dari situ. Ataupun ketika seseorang berhubungan suami istri dengan berdiri, itu juga salah satu penyebab terjadinya yang namanya endapan batu ginjal. Nah, ketika sudah mengendap, maka akan terbentuk yang namanya batu. Nah, ketika batu itu keluar, maka batu itu bukan asli batu, tapi endapan dari air kencing. Maka batu itu tetap najis. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najasatu utawi piro-piro najis iku salah satu aksamin ana telu piro-piro dunduman. Mukhaffafatun suwiji najis mukhaffaffah, wa mukhalladhatun lan najis mukhalladhah, wa mutawassitatun lan najis mutawassithah. Najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhaffafah, najis yang paling ringan hukumnya dan sangat mudah untuk mensucikannya ataupun membersihkannya. Yang kedua mukhalladhah, ini najis yang sangat berat sekali sehingga harus dibasuh 7 basuhan yang salah satunya dicampur dengan tanah, entah pertamanya, tengah-tengahnya atau akhirannya. Tapi jangan akhiran. Kalau akhiran basuh 1, basuh 2 sampai 6, terakhir dicampur tanah. Lihat ya nanti kotor. Jadi yang pertama, kedua atau tengah, yang penting jangan terakhir. Karena kalau terakhir pasti nanti kotor. Nah itu najis mukhalladhah yang paling berat. Wa mutawassithatun, najis mutawassithah yang tengah-tengah. Enteng tidak, berat tidak. Nah ini sebagai gambaran kita manusia itu harus tengah-tengah. Bukan berarti kita bunglon, bukan kesana oke, kesini oke, bukan. Tapi kita sebagai manusia sosial, hidup sosial yang tidak bisa kita meninggalkan orang lain, alias kita itu butuh dengan orang lain, saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kita bertolong menolong dalam urusan takwa dan urusan sosial, tapi jangan tolong menolong dalam masalah kejelekan. Nanti kalau kejelekan kita akan kena imbasnya, mungkin di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Sama juga dengan kebaikan juga kita dapat pahala di surga, lebih-lebih nanti di akhir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.